Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Materi kita hari ini yaitu tema 8, subtema 1. Kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Tidak mencemari tanah, air, dan udara. 3. Manfaatkan sumber daya alam secara hemat. 4. Mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. 5. Tidak memburu hewan-hewan di hutan. Dan 6. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Kewajiban pelajar. Yang pertama, menaati peraturan sekolah. 2. Mengikuti pelajaran dengan tertib. 3. Mengikuti ujian. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. 5. Menghormati guru. 6. Menjaga keamanan sekolah. 7. Menjaga nama baik sekolah. Dan 8. Memelihara fasilitas sekolah. Teks non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, reportase, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ada dua jenis teks non-fiksi, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni berdasarkan data yang autentik, sedangkan non-fiksi kreatif berdasarkan data autentik yang dikembangkan secara imajinatif. Berikut ini merupakan contoh teks non-fiksi, yaitu artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulisan atau karangan yang bertujuan menyampaikan suatu fakta yang bermaksud untuk meyakinkan maupun menghibur para pembaca. Artikel dipublikasikan melalui koran, majalah, atau buletin. Reportase adalah pemberitaan yang disajikan dengan paparan lengkap tentang suatu fakta dari peristiwa yang dilihat langsung. Orang yang melakukan reportase disebut reporter. Hasil reportase dilaporkan kepada publik dalam bentuk tulisan atau lisan. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Akibat dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu di setiap wilayah di bumi, adanya siang dan malam. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi berputar mengelilingi matahari. Waktu bumi mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Akibatnya adanya pergantian musim, perbedaan lamanya siang dan malam, dan gerak semu tahunan matahari. Perbedaan zona waktu di Indonesia terbagi 3, yaitu 1. Waktu Indonesia Barat atau WIB yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Waktu Indonesia Tengah atau WITA yang mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 3. Waktu Indonesia Timur atau WIT yang mencakup Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Tingginya curah hujan menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di kawasan Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Negara-negara kawasan Asia Tenggara. 1. Negara Brunei Darussalam. 2. Singapura. 3. Timur Leste. 4. Myanmar. 5. Indonesia. 6. Filipina. 7. Malaysia. 8. Vietnam. 9. Laos. 10. Kamboja, dan 11. Thailand.
Kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Batas wilayah Asia Tenggara sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Asia Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif sehingga sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Interval adalah jarak antara dua buah nada. Jika dua buah nada dimainkan secara bersama-sama, maka disebut interval harmonis. Dan jika dua buah nada tersebut dimainkan bergantian secara berurutan, disebut interval melodis. Interval melodis terdiri dari dua macam, yaitu ascending interval dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi dan descending interval dari nada tinggi ke nada yang lebih rendah. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.